panas ya kayak gini. Suasana tahun baru membuat kita bisa berkumpul kembali dalam pembukaan pertama ibadah kita ini 9 Januari, dan kiranya kita bisa terus bersekutu di sini untuk saling melayani Tuhan. Oke teman-teman, kalau biasanya mengikuti gereja kita biasanya eksposisi Injil Markus ya. Tetapi karena ini suasana tahun baru, saya tidak ingin mempersulit pikiran teman-teman, supaya kita santai saja belajar kebenaran firman-Nya. Maka hari ini kita buka tentunya, karena awal tahun kita buka juga dari awal kitab, yaitu kitab Kejadian ya. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Udah dapat? Langsung dapat lah seharusnya ya. Susah-susah nyarinya kan? Gak usah sampai ke belakang nyarinya ya. Karena satu ayat kita baca sama-sama dengan semangat. Bagaimana tadi Adi begitu semangat bernyanyi ya. 1, 2 ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kalau kita baca ayat ini seperti biasa, kita tahu ini tentang penciptaan, ya, penciptaan Allah langit dan bumi, ya. Siapa yang menulis kitab Kejadian kita percaya? Musa ya, Musa yang menulis, ya. Apakah Musa menyaksikan Allah menciptakan langit dan bumi? Tidak ya. Jadi bagaimana dia menulisnya? Dapat ilham ya, ilham Jaya Kusuma. Oke. Ilham Roh Kudus ya, iya kan? Kita percaya itu ilham Roh Kudus, makanya ada sebutan creatio ex nihilo, ya kan? Menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Tetapi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dari sisi lainnya, bahwa kitab Kejadian adalah sumber-sumber yang ditulis dari imam setelah pembuangan di Babel. Nah ini pembelajaran baru mungkin, termasuk untuk anak estetik ya. Jadi kitab Kejadian bukan hanya ditulis oleh Musa, tetapi ditulis oleh berbagai sumber, yaitu imam-imam yang mengalami pembuangan di Babel. Setelah mereka keluar, mereka menulis kitab ini untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah mereka, Allah Yahweh. Makanya kalau teman-teman lihat dari ayat 1 sampai 25, sampai hari kelima, Allah menciptakan langit dan bumi, matahari, laut, darat, cakrawala, pohon, dan binatang. Dikatakan Allah menciptakannya, maka dilihatnya semua apa? Baik. Tetapi di ayat ini, di penciptaan ke-6, ketika dia menciptakan manusia, dikatakannya apa? Sangat baik. Jadi berbeda. Kalau penciptaan hari pertama sampai ke-5 dikatakan baik, maka manusia diciptakan sangat baik. Nah itulah tema kita, dirancang sempurna atau diciptakan dengan sempurna. Nah ini saya ingin memberi subtema untuk menjadi pembelajaran kita. Apa tujuan Allah merancang kita dengan sempurna? Oke? Tentu ini konteksnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa pasal berapa? 3. Ya, pasal ketiga manusia baru jatuh ke dalam dosa. Ini sebelum jatuh ke dalam dosa. Coba perhatikan kalimat awalnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di sini? Kenapa baiklah kita? Siapa kita di sini? Allah, Roh Kudus dan Yesus. Allah, Roh Kudus dan Yesus. Tritunggal ya? Sering sekali kita menganggap itu langsung Tritunggal ya? Ada juga yang mengatakan itu Allah dan malaikat-malaikatnya. Wow, itu sidang ilahi gitu kan? Ada berkumpul pakai kata kita. Padahal dari penciptaan hari pertama sampai 5 nggak ada kata kita. Semua berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Pada hari ke-6, baiklah kita. Ya kita membacanya memang itu Tritunggal ya. Salah satu ayat menunjukkan Tritunggal. Padahal itu kan Elohim ya. Kita itu kan Elohim, Allah itu dalam bahasa Ibrani jamak memang. Jamak itu memang 3 ya, atau lebih dari 1, makanya kita. Jadi jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa sama saja. Jadi sebenarnya dalam terjemahan asli nggak ada kata dan. Jadi langsung gambar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita seperti rupa kita. Itu terjemahan asli.
Jadi nggak ada kata dan, makanya di sini kita tahu ada imago Dei ya, gambar Allah. Jadi yang pertama, apa tujuan Allah menciptakan kita menjadi rancangan yang sempurna adalah untuk menyatakan gambar Allah. Teman-teman coba lihat. Kalau ada lagu, ada pelangi di matamu, jambul tuh kan. Kalau kita lihat teman kita, ada Allah nggak? Coba lihat kiri kanan ada, atau kayak iblis semua bukan? Kita ini yang diciptakan sempurna gambar Allah, tapi sering sekali ketika kita melihat teman kita atau bahkan itu orang Kristen sekalipun, kayaknya iblis sih, bukan Allah, gitu ya. Ini yang perlu kita pahami dari ayat ini. Padahal Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau seturut gambar dan rupa aku. Makanya kalau teman-teman lihat ke bawah, ayat 27-nya, diulangi lagi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi kita sama. Jadi jangan bilang lah ada teman kita ya, mukanya jelek kali Pak, janganlah ya kan. Mukanya jelek Pak, nggak secantik teman anu, janganlah. Dia itu juga gambar Allah, cuma rusak, pecah-pecah gitu ya. Pecah-pecah, ya itu kan karena dosa ya, bukan karena ada ganteng, cantik, jelek, tidak ya. Tapi kita ini adalah seturut gambar Allah. Allah menjadikan kita sempurna menurut gambarnya. Nah tadi saya katakan bahwa kitab Kejadian sumbernya itu dari imam-imam yang pulang dari pembuangan di Babel. Maka dari ayat 26 yang kita lihat, artinya Allah yang memperbaharui umatnya menjadi ciptaan baru setelah mereka ditindas dari pembuangan di Babel. Itu maksud dari kitab Kejadian ini. Jadi Allah yang menciptakan keutuhan asli umat Israel setelah pulang dari pembuangan di Babel. Ada gambaran Allah Tritunggal dalam hidup kita. Itu penting. Ada gambaran Allah Tritunggal dalam hidup kita. Makanya tugas kita sebagai orang yang diciptakan sempurna adalah menyatakan gambar Allah. Bagaimana itu? Teladan Kristus. Ya. Ikutilah teladan Kristus. Sulit atau gampang? Sulit. Bahkan hampir mustahil. Ya. Hampir mustahil. Siapa yang mau diantara kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Dari mau ya? Kita bokem balik ya pasti kan. Bila perlu panggil kawan, tunjangi dia, pukul dia langsung kan. Kita keroyok dia. Sulit, tapi kita harus menyatakan gambar Allah. Saya tidak tahu teman-teman kalau sering mendengar musik. Saya yakin sini suka mendengar musik kan. Ada lagu menarik, tapi saya lupa tahun berapa ya. Lagunya judulnya What If God Is One of Us. Ada yang menanya, bagaimana jika Tuhan itu salah satu di antara kita? Itu bagus. Bukan bermaksud menjadikan manusia sebagai Allah, tapi bagaimana ketika kita misalnya pergi ke kantor, pergi ke suatu tempat, kita jatuh, ada orang yang menolong. Apakah engkau Tuhan? Nah, gitu loh. Jadi bagaimana jika Tuhan salah satu di antara kita? Itu menunjukkan kita harus menunjukkan karakter Kristus, sehingga banyak orang melihat kebaikan Allah di dalam hidup kita, terutama orang Kristen. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes Pembaptis berseru kepada banyak orang apa? Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Ini teguran juga untuk kita ini para pelayan Tuhan, terutama kami di pendeta ini. Pendeta ini sering mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak jemaatnya memuji dia, bukan lagi memuji Tuhan. Hebat kali Pak Pendeta itu ya. Hebat, pokoknya aku datang ke gereja, kemana dia khotbah, aku pasti ikut. Itu udah kayak mengkultuskan pendeta. Bukan mencari Tuhan lagi. Nah ini peringatan untuk kita. Ketika kita melayani di sini teman-teman, ketika kita khotbah, apapun pelayanan kita, jangan sampai kita mengambil kemuliaan Tuhan, tetapi biarlah cahaya Tuhan yang terpancar di antara kita. Misalnya ada teman di sini kesulitan, nggak punya duit, gitu kan, dipinjam misalnya ke si boy pinjam duit, boy kasih dong. Iya boy. Mikir-mikir juga kali Pak ya. Jangan sampai aku nggak makan Pak ya. Gitu ya. Jadi kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Di tahun ini, siapa yang malam tahun baru 31 Desember doa ada punya komitmen? Enggak berdoa 31 Desember jam 12 malam. Ada yang punya komitmen doa gitu, atau telepon orang tua ke kampung selamat tahun baru mah, ada komitmen baru nggak apa? Kalau yang teman-teman STD mungkin tamat kuliah kali ya. Pengennya tahun ini tamat ya. Dapat nggak tahun ini tamat? Dapat ya, dapat. Nah itu pengen itu kan. Apalagi komitmen kita. Salah satu komitmen yang lu tanya nanti istri itu ya, menghapus aplikasi game di handphone. Iya,
Ayo siapa yang masih main game gitu? Ayo, berani nggak hapus aplikasi gamenya di handphone? Itu bisa bikin candu tuh. Jangan pikir pendeta nggak boleh main game lah, boleh lah, iya kan? Tapi sudah aku hapus kemarin. Sejak tahun ini aku nggak main game lagi. Ya, nggak main game lagi. Banyak nonton TV aja, tapi ya gitu kan. Harus ada komitmen kita supaya kita bukan mengikuti keinginan daging, tetapi teladan kita untuk berkarya untuk Kristus. Teman-teman ayo, jangan sampai orang Kristen jadi batu sandungan. Saya suka sekali, saya sering baca buku Mahatma Gandhi. Tahu siapa Mahatma Gandhi? Aktivis dari India. Dia itu menentang politik kulit ya, apartheid, bahwa kulit hitam itu seringkali didiskriminasi pada zaman itu. Mahatma Gandhi menciptakan gerakan keadilannya itu berdasarkan khotbah di Bukit Yesus Kristus. Mahatma Gandhi tahu agamanya apa? Hindu, orang India. Tetapi dia menciptakan gerakan keadilan namanya ahimsa, yaitu memprotes tanpa kekerasan. Katanya dia terinspirasi dari khotbah di Bukit Yesus Kristus. Tapi suatu ketika temannya yang kulit putih mengajak dia gereja. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nggak ada masalah. Ayo, aku mau ke gereja. Ingat ya, Mahatma Gandhi orang Hindu. Ketika dia masuk masih di pintu gereja seperti gereja kita ini, dia dicegat langsung. Sorry, kau nggak bisa masuk. Kenapa? Kulit hitam. Nggak boleh masuk. Makanya Mahatma Gandhi nanti langsung Google boleh, supaya kalian pikir aku nggak bohong ngomongnya ini. Dia mengeluarkan kalimat, aku cinta sama Kristus kalian itu, tapi aku nggak suka sama orang Kristen. Kristus, orang Kristen tidak seperti Kristus yang disembahnya. Waduh, itu bagus sekali kalimat. Dari kalimat agama sebelah. Kenapa? Ketika dia datang ke gereja, dia melihat dia ditolak hanya gara-gara masalah kulit. Dia melihat, waduh, kenapa orang Kristen seperti ini? Bukankah Yesus menerima orang-orang yang terbuang? Kenapa kita harus mendiskriminasi orang? Bukankah kita harus menerima semua orang-orang kesulitan seperti Kristus? Nah, itulah tugas kita untuk menyatakan gambar Allah. Pesan saya teman-teman, yuk di tahun baru ini kita komitmen, kita melayani dengan semangat, kita berkarya dengan semangat, dan kita menyatakan gambar Kristus kepada orang di luar. Amin. Kita harus membawa banyak orang mengenal Yesus Kristus, memberitakan Injil. Lalu kalimat selanjutnya yang menjadi poin kedua, ketika tadi kalimat awalnya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalimat keduanya lihat, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata apa yang penting kita garisbawahi? Supaya mereka berkuasa. Yang kedua, apa tujuan kita dirancang untuk sempurna? Menjadi rekan sekerja Allah. Yang pertama, kita menyatakan gambar Allah. Allah itu roh, dia tidak mungkin kelihatan. Makanya kita harus menyatakan gambarnya lewat teladan Kristus dalam hidup kita kepada orang lain. Yang kedua, kita disuruh berkuasa atas ciptaan lain, yaitu menjadi rekan sekerja Allah. Kata berkuasa di sini sering sekali ditafsirkan menginjak-injak. Memang di situ artinya menginjak-injak. Tetapi kalau kita ambil dasar pemikiran kenapa kata berkuasa menginjak-injak, karena tadi konteksnya setelah bangsa Israel dipulihkan pulang dari pembuangan di Babel, maka mereka harus menjadi bangsa yang lebih hebat dari bangsa-bangsa yang lain. Makanya bangsa Israel harus menaklukkan banyak bangsa. Makanya bangsa Israel menjadi bangsa yang besar karena Allah Yahweh. Tetapi ini kebablasan, betul ya? Kita sekarang menginjak-injak seluruh lingkungan alam. Para penebang-penebang pohon, para pembunuh-pembunuh binatang-binatang langka, betul ya? Para koruptor-koruptor yang mengambil semua kekayaan bumi ini, kita betul-betul menginjak alam ini. Padahal dari awalnya di kitab Kejadian ini kita tahu itu berkuasa artinya apa? Merawat, ya, menjaga lingkungan, menjadi rekan kerja Allah untuk memelihara ciptaan. Untuk menjadi rekan kerja Allah, Tuhan nggak biarkan kita sendiri. Makanya tadi di ayat 7 apa? Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Makanya perlu keluarga di dalamnya. Kita nggak bisa sendiri. Ada keluarga atau partner, terutama misalnya suami dan istri nanti teman-teman yang sudah menikah, ada partner untuk melakukan pekerjaan Allah. Makanya satu ya, ini kan banyak anak rohani di sini kan, rohani semua ya. Cari jodoh itu yang punya visi memuliakan Allah. Karena harus menjadi rekan sekerja Allah. Jangan cari jodoh yang banyak duitnya, jangan. Nanti memuliakan dunia tidak jadi.
Jadi cari yang memuliakan Allah, punya visi sama. Ayo, apa itu? Memelihara ciptaan Tuhan, menjaga keutuhan Tuhan. Makanya Tuhan berikan pasangan, visi yang sama, ya. Baru dikatakan beranak cuculah kamu, katanya. Wah, ini penting sekali nih. Banyak orang mengambil ayat ini untuk mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Ya. Itu ada ayatnya itu, Kejadian 1 ayat 28 gitu kan, beranak cuculah kamu. Wajar. Kan di situ manusianya masih 2, Adam dan Hawa, ya. Jadi wajar mereka disuruh beranak cucu karena belum ada manusia gitu. Dia sekarang kita udah 7 miliar manusia kok. Ngapain beranak cucu? Ini juga menjadi dasar bahwa tujuan pernikahan itu bukan punya anak. Bukan. Tujuan pernikahan itu menjadi rekan sekerja Allah untuk memelihara dunia. Makanya katanya manusia paling senang itu Adam dan Hawa, ya. Nggak punya mantan, kan? Iya kan, jadi Hawa nggak perlu bilang, kau teringat sama mantanmu ya? Tuh nggak ada, mantannya nggak ada. Paling enak itu Adam dan Hawa itu kan. Tapi lebih senang lagi Hawa, nggak punya mertua, ya kan? Karena katanya mitosnya mertua dan menantu akan selalu berantem. Ya? Siap-siap kalian yang mau nikah nanti. Mertua dan menantu katanya sering berantem. Oleh karena itu, yuk kita memiliki satu visi, satu tujuan untuk melaksanakan mandat Allah. Apalagi penuhi dan taklukkanlah bumi. Wow, itu kata Allah. Ini perintah dan tanggung jawab. Kenapa? Karena umat Tuhan yang pulang dari pembuangan di Babel kacau dan kosong, tidak beraturan. Sekarang Tuhan perintahkan kalian harus beraturan untuk memenuhi bumi dan taklukkan semua. Berkuasalah atas segala ciptaannya. Teman-teman, kalau teman-teman jadi rekan kerja menteri, bangga atau enggak? Misalnya keterima nih di perusahaan, bukan perusahaan, pemerintahan, jadi staf ahli presiden, bangga atau enggak? Bangga. Kita telepon orang tua di kampung, langsung pesta 7 hari 7 malam itu pasti kan. Anakku sudah jadi staf ahli presiden di Jakarta, bangga kali. Tapi kok kita nggak bangga ya, jadi staf ahli kerajaan Allah. Dulu kita pelan-pelan Tuhan malah sering mengeluh, kok apa melayani? Duitnya nggak ada, bos, iya kan? Kadang kita mikir gitu, buat apa melayani, capek? Buat apa merintis gereja? Nanti dulu, yang penting uang. Jangan dong. Banggalah kita menjadi staf kerajaan Allah. Kita menjadi rekan kerja Allah. Ayo kita bangga. Ya. Kalau kita bangga dengan manajer jadi perusahaan, jadi bos, direktur, kita bangga. Harus lebih bangga menjadi staf kerajaan Allah. Teman-teman pernah dengar penginjil yang sangat besar yang sudah meninggal, Billy Graham, kan? Billy Graham pernah ditelepon Presiden Amerika Ronald Reagan. Billy, aku percaya sama kredibilitasmu. Aku mau kau jadi penasehat rohani untuk Gedung Putih di Amerika. Kau bisa juga mengambil jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Manusia. Billy Graham ketika ditelepon dia bilang, terima kasih Pak Presiden. Kalau aku ambil jabatan itu, aku turun jabatan. Turun jabatan dia bilang, dia pendeta loh. Kenapa kau bilang gitu? Karena kalau aku kerja sama Pak Presiden, ada masa pensiun. Kalau aku kerja sama Allah, sampai mati pun aku nggak pensiun. Siap jadi pendeta? Bapak aja lah, ya kan, jangan aja. Masih bingung mereka nih Pak, panggilannya gitu ya. Tapi yang pasti menjadi rekan kerja Allah itu menjadi keinginan kita untuk melestarikan lingkungan kita. Makanya di konteks ini teman-teman, ini belajar juga tentang ekologi ya, lingkungan ya. Makanya di sini kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu punya tujuan. Yang pertama untuk menyatakan gambarnya lewat diri kita. Yang kedua untuk menjadikan kita rekan sekerja Allah. Lalu ketika kita sudah menjadi rekan sekerja Allah, teman-teman lihat lagi di bawahnya 29-30, Allah akan mencukupi kita, bahkan memelihara seluruh dunia ini. Kalau kita lihat ayat 29, berfirman Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Loh, awalnya manusia ini berarti vegetarian ya? Makanya biji-bijian kok. Tumbuh-tumbuhan kok kita makannya babi panggang gitu, steak, daging gitu kan. Kalau Alkitab kayak bilang kita makan biji-bijian gitu ya. Baru dia 30-nya, kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara juga akan diberikannya makanan. Kita teringat tentang ayat yang dikatakan Yesus di Matius apa? Burung di udara saja dipiara oleh Bapa di surga. Apalagi kita sebagai rekan sekerja Allah, maka Tuhan pasti akan memelihara kita. Makanya Allah menciptakan, Allah menjadikan dan memberikan semuanya untuk kita.
Tetapi masuk pasal 3, Hawa berdosa. Siapa duluan berdosa, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuannya. Tunjuk perempuannya di sini semua. Membawa dosa, memang ya perempuannya membawa dosa. Iya kan? Dia yang ngasih buahnya ya kan? Kita pun pria emang bego, iya kan? Kita ini pria bego, si Adamnya mau aja terima gitu. Dikasih racun mau aja, semua jatuh dalam dosa. Ketika masuk pasal 3, maka seluruh manusia masuk ke dalam dosa, dan gambar Allah yang bagus tadi pecah-pecah, bukan hilang ya, rusak, pecah-pecah. Jadi kayak muka aku nih, kalau berkaca jelas, kalau kacanya pecah, belah-belah semua kan, nggak jelas muka aku. Itu akhirnya dilengkapi dan disempurnakan ketika Yesus Kristus datang dan menebus di kayu salib. Nah itu dia. Jadi dari kitab Kejadian, permasalahan yang kira-kira sudah mulai, sudah dirancang semuanya sampai penebusan Yesus Kristus. Dia yang mengembalikan gambar Allah itu menjadi sempurna. Oleh karena itu teman-teman, menjadi rekan sekerja Allah, kenali Dia, layani Dia. Saya mau tanya, siapa di sini yang tahan berdoa 5 menit? Nggak ada ya? Kalau doa syafaat sih iya. 5 menit? Adi pernah 5 menit doa? Kalau doa syafaat saya Pernah ya? Itu apa aja yang diminta? banyak lah. Itu kan doa untuk itu keluarga. Lihat ya, bayangkan 5 menit aja susah loh kita berdoa. Betul ya? Ini menandakan kita belum bisa menjadi partner Dia yang betul-betul serius. Kalau mau jadi partner, misalnya tadi saya katakan staf ahli kepresidenan, lo banyak ngomong dong sama presiden, betul dong? Kalau mau jadi staf kerajaan Allah, dia banyak ngomong dong sama Allah, banyak doanya. Tuhan, apa maumu? Apa maumu terhadap pacarku si Atun ini Tuhan? Kata Tuhan, putuskan. Oke, putuskan ya besok Tuhan, tenang Tuhan. Putuskan. Tanya Tuhan, apa maumu Tuhan? Apa maumu? Doa. Setelah doa baru baca Alkitab. Jangan hanya doa terus tapi nggak baca Alkitab. Komitmen 2022, banyak doa, banyak baca Alkitab. Amin. Amin ya, setuju ya. Ini komitmen di gereja kita ya, teman-teman anak muda ya, supaya kita banyak doa, banyak juga baca Alkitab. Supaya kita tahu apa rencana Dia untuk tahun ini. Siapa yang sudah habis baca Alkitab 2 kali? Gak ada juga. 2 kali aja tuh. 2 kali. Bolak-balik Kejadian sampai Wahyu gitu loh. 2 kali. Selain Pak Mel juga ya kan, ya, Pak Mel juga. Andrew belum? Itu proses luar biasa STH loh. Ya, itu jadi komitmen kamu ya, bahwa Tuhan, aku mau habiskan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu dong komitmen kita. Saya punya teman, saya tantang dia sekitar tahun 2019 untuk habis baca Alkitab. Dia lagi ada pelayanan di pedalaman, dia bilang, oke, aku terima tantangan. Habis juga teman-teman. Dia menyelesaikan dalam waktu 7 bulan ya, 6 bulan sampai 7 bulan dia baca Kejadian sampai Wahyu selesai. Saya tanya, ngerti? Enggak juga sih, memang enggak ngerti juga sampai sekarang ya. Tapi dengan baca dia renungan tiap pagi, tiap malam, dia ada komunikasi sama Tuhan. Jadi bukan hanya doa, tapi kita harus mendengarkan firman. Oleh karena itu teman-teman, jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Teman-teman melayani semangat, teman-teman bekerja dengan semangat ya. Jangan sampai memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan duniawi, tapi fokuslah kepada kebutuhan surgawi. Kenapa kita diciptakan sempurna? Yang pertama, supaya kita menyatakan gambar Allah ya. Imagodi, gambar Allah. Yang kedua, supaya kita berkuasa. Berkuasa artinya menjadi rekan sekerja Allah ya, menjadi staf ahli kerajaan sorga. Makanya penutupnya dia 31 yang menjadi kesimpulan dalam kitab Kejadian pasal 1 ini ditutup dengan kalimat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Hanya manusia yang dikatakan di kitab Kejadian sungguh amat baik, yang lain hanya baik. Apa artinya? Kita diciptakan dengan sempurna. Allah yang penuh dengan kasih menjadikan kita sempurna. Tetapi karena kecerobohan kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu di tahun baru ini yuk punya komitmen yang seperti saya katakan, dan jangan lagi main-main sama dosa. Apapun itu, jangan lagi main-main sama dosa, supaya kita betul-betul menteladani apa yang Kristus lakukan. Dan teman-teman mau kita Wahyu mencatat nanti endingnya, ketika Yerusalem baru, langit baru, bumi baru,
Kita itu main-mainnya bukan sama anjing yang lucu-lucu, harimau kawan kita. Iya, karena di Taman Eden kawannya Adam dan Hawa siapa? Harimau, main santai. Harimau dilus-lus, nggak marah harimau. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, harimau pun menjadi musuh kita. Jadi berantem kita sama harimau kan? Kita menjadi musuh terhadap lingkungan. Pohon-pohon kita tebang, semua karena dosa. Oleh karena Yesus Kristus datang untuk memulihkan itu semua. Natal yang baru saja kita lewati menyatakan dia lahir untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Pesan saya, kita semangat di awal tahun ini, semangat melayani, dan semangat terus berkomunikasi kepada dia. Amin. Mari kita berdoa.